骑来创啥？系啊，快坐啊！Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur semuanya, masih semangat? Masih dong. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan ya, amin. Di film kali ini akan menceritakan seorang pembunuh bayaran yang gagal dalam misinya untuk memburu para mafia yang ada di kota Tokyo. Tidak sengaja ia pun kabur ke sebuah desa yang begitu kumuh. Di sanalah ia bertemu seorang bocah laki-laki yang menolongnya. Dan gimanakah kisah lelaki itu selanjutnya? Tanpa berlama-lama, siapkan kopi yang punya kopi, siapkan cemilan yang punya cemilan, karena kita akan melihat filmnya yang berjudul Mr. Long. Check this out. Berawal dari Taiwan yaitu kota Formosa atau Kaohsiung, terlihat sekelompok gangster tengah membicarakan kejadian yang mereka baru alami. Dengan sebuah tas yang berisi uang yang begitu ngalaluyah, mereka menunggu teman mereka yang belum datang. Namun sesuatu terjadi, mereka melihat temannya dengan pisau yang menembus hulu hatinya. Dan terlihat seorang di belakangnya, ia adalah Mr. Long. Tidak begitu lama semua gangster tersebut dininabobokan olehnya. Setelah semuanya terkapar, Long pergi dengan membawa tasnya menuju ke sebuah hotel tempat bosnya. Sedikit info, Long adalah pembunuh bayaran yang tak banyak bicara dan menghabisi targetnya hanya dengan sebuah belati saja. Dengan kemampuan membunuhnya, Long diberi tugas untuk menghabisi anggota Yakuza yang berada di Jepang. Dengan singkat, Long pun berada di Jepang dan langsung memburu targetnya. Namun tidak diduga target yang ia tikam ternyata memakai sebuah baju pelindung yang membuatnya tertangkap dan dibawa ke sebuah tempat. Di sana ia dipukuli dan hendak dibunuh. Namun seseorang dengan dendam pribadi berteriak pada Yakuza itu, membuat Long bisa melarikan diri. Melihat Long kabur, para Yakuza itu pun mengejar Long dengan melepaskan beberapa tembakan. Dengan luka di perutnya, Long pun akhirnya bisa lepas dari kejaran mereka dengan bersembunyi di sebuah mobil box yang hendak berangkat. Keesokan harinya di sebuah desa yang sudah terbengkalai, Long dibangunkan oleh seorang anak kecil yang tanpa bicara memberinya air minum. Dengan bolak-balik anak kecil tersebut memberinya obat-obatan, pakaian, serta makanan. Anak ini bernama Jun yang tinggal tidak jauh dari tempat tersebut. Long dengan lukanya mencoba menyusuri tempat tersebut dan mencari sebuah rumah yang hendak ia tempati. Dengan mengumpulkan peralatan yang ada, Long mulai memasak sayuran yang dibawakan oleh Jun tadi. Sedang menikmati masakan tersebut, Long tidak menduga ternyata Jun bisa berbahasa Mandarin. Jun pun bercerita bahwa ibunya ternyata asli orang Taiwan. Di saat bersamaan, ibu Jun memanggilnya, menyuruh Jun untuk pergi ke suatu tempat untuk membelikannya narkoboy. Long yang penasaran dari jauh mengikuti kemana Jun pergi dan melihat ibunya Jun yang sedang sakau. Ibunya Jun bernama Lily, yaitu wanita pecandu narkoboy. Ketika Jun kembali, Lily dengan tergesa-gesa langsung ingin memakai narkoboy tersebut. Namun Long merampas barang tersebut dan memberi Lily sedikit pelajaran serta mengikatnya supaya ia bisa berhenti memakai narkoboy itu. Di malam hari, Long yang sedang berjalan-jalan melihat sebuah handphone yang tergeletak di sebuah mobil. Ia pun langsung mengambil handphone tersebut dan menghubungi temannya yang ada di Jepang. Long bertanya pada temannya tersebut kapankah kapal berikutnya akan berangkat. Ia pun menjawab bahwa kapalnya akan berangkat pada tanggal 30. Sebelum Long menutup teleponnya, Long meminjam uang pada temannya tersebut.
Namun temannya menyarankan agar Long merampok saja jika ingin memiliki uang. Esok harinya terlihat Long yang sedang memasak di halaman rumah yang ia tempati, dan di saat bersamaan ada seorang kakek tua yang memperhatikannya. Lalu mencicipi masakan yang Long buat. Dirasa enak, ia pun diajak oleh kakek tua tersebut ke rumahnya dan disuruh memasak untuknya. Di saat sedang menikmati makanan yang Long buat, datanglah tetangga si kakek yang juga mencicipi masakan Long. Mereka pun menyukai masakan Long dan meminta Long untuk memasak di rumah mereka karena mereka akan mengadakan acara syukuran. Dengan berbagai bahan makanan, Long pun mulai mengolah dan memasaknya. Semua yang hadir menikmati dan menyaluti makanan yang Long buat karena semuanya begitu enak. Mengetahui Long berasal dari Taiwan dan tidak mempunyai pekerjaan, akhirnya mereka berinisiatif membantu Long untuk berdagang makanan dengan bahan yang dipasok dari mereka. いやまずくなんかやめろバカ野郎。よくこんな田舎に住む気になったよね。田舎で悪かった。悪いこと言わないでよ。親か。噛みついたら離れないって。 Setelah acaranya selesai, Long pun diberi uang dan diberi beberapa peralatan rumah tangga. Sedang kebingungan dengan barang-barang pemberian semalam, Long didatangi oleh si kakek dan yang lainnya. Mereka mulai merapikan rumah Long serta membuat gerobak untuk Long jualan. Mereka pun berencana untuk menyuruh Long berjualan di depan sebuah kastil karena tempat tersebut strategis dan cukup ramai. Di esok harinya Long pun mulai berjualan dengan dibantu oleh Jun. Terlihat masakan Long sangat disukai oleh masyarakat yang mencobanya, membuat si kakek dan teman-temannya menjadi sangat senang. Rasa lelah setelah membantu berjualan dengan Long, Jun pun tidur dengan terlelap dan saat itu ditetapi oleh ibunya. Lily pun mengingat masa lalunya yang begitu kelam, di mana ia adalah seorang PSK yang berpacaran dengan Angelo di tempat ia bekerja. Saat itu Lily dan Angelo sangat bahagia ditambah kehadiran seorang bayi yang sedang dikandungnya. Namun kebahagiaan itu pun sirna ketika bos Yakuza pemilik tempat mereka bekerja mengetahui Lily sedang hamil. Mereka pun menghajar pacar Lily dan memaksa Lily untuk menggugurkan kandungannya. Namun Lily memilih untuk kabur dan berusaha menjaga kehamilannya sampai melahirkan. Demi mencukupi kebutuhan dan membeli susu untuk Jun yang masih bayi, Lily pun kembali menjadi PSK. Ia pun dipertemukan dengan seorang pelanggan yang bernama Sakata, yang mana itu awal mula dari disuntikannya narkoboy padanya. Akan tetapi setelah tidak bertemu dengan Sakata, Lily pun membeli narkoboy itu dengan uangnya sendiri sampai ia pun tak mampu lagi membayar uang sewa rumahnya dan berakhir di tempat ini. Sementara itu dengan hasil dari berjualan, Long bisa membeli beberapa pakaian dan berusaha untuk mengumpulkan uang untuk kembali ke Taiwan. Seiring dengan waktu, pelanggan mereka pun terus bertambah, membuat Long dan Jun semakin bersemangat untuk bekerja. Di malam harinya terlihat si kakek dan temannya mengikuti sebuah lomba seni, yang mana membuat mereka berhasil mendapati sebuah tiket liburan karena menduduki posisi yang ketiga. Tiket itu pun dihadiahi kepada Jun supaya ia bisa berlibur bersama ibunya dengan didampingi oleh Long, serta diberi sebuah kamera untuk mengabadikan momen mereka berlibur. Long pun yang sedang kebingungan untuk memilih karena besok bertepatan tanggal 30 untuk ia pergi ke Taiwan atau mendampingi Jun pergi berlibur. Namun akhirnya Long memutuskan pergi berlibur untuk membuat Jun senang terlebih dahulu. Terlihat Long sangat menikmati liburan tersebut yang mana ia tidak pernah merasakan kehangatan dari sebuah keluarga. Termasuk Jun yang senang dan bahagia karena kini ibunya sudah bebas dari jeratan narkoboy dan seolah memiliki keluarga yang utuh. Mereka pun kembali pulang dan membawakan sedikit oleh-oleh untuk si kakek dan kawan-kawannya membuat mereka merasa sangat senang. Long pun mengantarkan Lily pulang. Di sini Lily sangat berterima kasih pada Long atas semua yang ia lakukan. Seiringnya waktu berjalan, Long sangat menikmati hidupnya sekarang. Ia pun memasukkan Jun ke sebuah tim bisbol dan melatihnya sampai Jun pun berhasil menjadi penentu sebuah kemenangan dari timnya.
Suatu hari Long yang hendak berjualan bersama Lily dan Jun, dari kejauhan pun Sakata memperhatikan mereka, yang mana membuat Lily langsung pulang karena Lily takut Sakata akan menyakiti Long dan Jun. Long yang melihat Lily pulang merasakan ada sesuatu yang ia tutupi. Sesampainya di rumah, Sakata yang mengikutinya langsung memberikan Lily narkoboy. Lily yang sudah terbebas dari narkoboy menolak pemberian Sakata yang membuat ia sangat marah. Lily pun dipukuli dan mengancamnya karena ternyata Long adalah orang yang dicari oleh bosnya dan Sakata adalah salah satu anak buah dari bos Yakuza. Mendengar hal tersebut, Lily sangat kaget membuat ia tidak bisa apa-apa dan pasrah akan apa yang Sakata lakukan. Setelah apa yang dilakukan oleh Sakata, terlihat Lily sangat frustasi karena ia harus berurusan lagi dengan Sakata dan narkoboy lagi. Sakata pun mencari Long dan sedikit menikmati mie buatan Long. Namun Long yang curiga atas gerak-gerik Sakata memutuskan untuk menutup warungnya dan pulang bersama Jun. Sesampainya di rumah, Long dan Jun dikagetkan atas apa yang mereka lihat karena Lily meninggal dengan cara gantung diri. Di saat itu pun para Yakuza datang dan merusak gerobak milik Long. Warga yang melihat hal tersebut mencoba menghentikannya, namun mereka malah dipukuli oleh para Yakuza dan Sakata. Kemudian datang bos Yakuza dan anak buahnya yang lain dengan membawa senjata yang akan menghabisi Long. Namun dengan santai Long menghabisi mereka satu persatu. Setelah itu Jun merasa sedih atas kepergian ibunya dan para tetangga seolah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Karena Long yang mereka kenal adalah seorang yang pandai memasak dan tak banyak bicara. Kemudian Long pun disuruh pergi dari kota tersebut oleh si kakek. Beberapa waktu berlalu, Long yang saat ini berada di Taiwan mendapatkan sebuah misi dari bosnya. Akan tetapi Long dikejutkan oleh tetangganya dari Jepang yang sengaja mencarinya ke Taiwan. Karena Jun ingin hidup bersama-sama dengan Long. Terlihat mereka sangat senang melihat Jun bersama Long, begitupun dengan Long sangat senang melihat Jun. Di akhir film, Jun pun hidup bersama Long dan mereka memulai hidup baru yang bahagia. Terima kasih sudah menonton filmnya sampai selesai. Sampai jumpa di film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.